Jadi ketika sadar bahwa tidak ada monitoring yang harus fisik ketemu, dipantau kerja dan lain gitu, itu dia harus sadar bahwa dia harus satu disiplin dengan pekerjaannya sendiri. Dari sisi agama sebenarnya diingatkan tuh, kalau Muslim kan ada demi masa ya. Artinya kita tuh diberi waktu yang terbatas. Ya kalau kita nggak bisa manfaatkan waktu itu secara optimal, ya sayang aja. Halo Pak Hendy. Halo, apa nih manggilnya Mbak apa Dedek nih? Suka-suka Pak Hendy lah ya. Iyalah. Oke, saya tuh ingat 13 Maret 2020 hari Jumat pertama kali Trik menerapkan work from home karena waktu itu sudah ditetapkan sebagai pandemi COVID-19. Padahal kalau dipikir-pikir mungkin virusnya masih di Jakarta, belum sampai ke Jogja gitu. Tapi kita adalah salah satu perusahaan terdepan. Yang pertama awal-awal lah ya menerapkan WFH di paling nggak lingkup Jogja gitu. Nah ternyata sampai sekarang WFH itu masih keterusan Pak Hendy. Oke. Even Pak Hendy udah nggak jadi dirut di sini kan. WFH ini masih keterusan sampai sekarang, di mana teman-teman itu dibebaskan 100% untuk bekerja dari rumah. Konsepnya adalah bekerja dari rumah. Itu. Nah, kita tahu ya, kebiasaan-kebiasaan baru itu mulai berubah dari awal ada pandemi, terus habis itu kita mulai menerapkan WFH. Teman-teman mestinya sudah mulai merubah pola kerja dan pola timingnya dia juga ya. Dan bagaimana dia menyesuaikan di rumahnya dia untuk bekerja dan sebagainya gitu. Tapi ketika pandemi itu sudah mulai menurun, kita lihat juga di sosial media banyak beredar bahwa ternyata orang-orang itu memanfaatkan WFH itu sebagai hari libur gitu. Jadi ketika kantor menerapkan WFH, ternyata ujung-ujungnya adalah diasumsikan sebagai libur. Nah, Trik juga sudah mengantisipasi sebenarnya dengan membuat beberapa tools yang bisa memonitor pekerjaan dan sebagainya. Tapi kan rasa dari masing-masing person itu, dia kerja nggak sih gitu? Dia kerjanya gimana ya? Dan dia kerja dari mana ya gitu? Walaupun sekarang mungkin juga kita sudah mulai beralih tidak WFH tapi WFA begitu. Anywhere ya? Anywhere. 100% kebijakannya seperti itu, walaupun dalam 1 minggu memang kita juga harus wajib ke kantor di hari Kamis gitu. Nah, kira-kira bagaimana Pak Hendy menanggapi untuk teman-teman yang dia kerja nggak sih gitu, atau bagaimana Pak Hendy keefektifan bekerja di anywhere? Mungkin kalau karena Mbak Ayu memulainya dari tanggalnya itu kan tanggal ketika pandemi COVID dinyatakan sebagai pandemi ya, COVID kan gitu. Tapi kalau mau memflashback ke belakang, di Trik itu sebelum pandemi kita pernah punya kebijakan loh. Kalau nggak setiap hari perlu ke kantor juga, ada kalau nggak salah 1 hari 2 hari boleh kerja di rumah atau di mana saja gitu kan. Nah, mungkin berangkatnya dari situ ya, karena kan setelah itu disusul sama COVID, makin nggak ke kantor kan gitu kan, makin nggak ke kantor gitu. Jadi dulu konsep ide munculnya bekerja di mana saja itu memberikan kebebasan kepada teman-teman sebenarnya. Kebebasan dalam konteks dia tuh bisa bekerja di mana saja selama memberikan output yang sesuai dengan yang diberikan arahan oleh pimpinannya gitu kan. Output base. Ya output base. Jadi basisnya adalah outputnya. Dia ngerjakan apa mau di mana aja terserah, tapi outputnya itu sesuai dengan yang diberikan arahan atau tugas yang sudah diminta oleh pimpinannya. Kan konsepnya seperti itu. Itu sudah kita terapkan sebelumnya. Karena kenyataan terutama untuk Trik ya, mungkin nggak berlaku untuk sektor bisnis atau usaha yang lain. Kita itu ke kantor ya cuman untuk nyari tempat yang bisa enak kerja, ada wifi, terus bisa buka internet, karena basisnya kan internet semua tuh, koordinasi juga lewat platform-platform komunikasi, entah WA, entah email, entah apapun itulah platform yang ada. Dan
itu sebenarnya nggak ada masalah gitu loh, mau kerja di mana saja gitu kan. Nah, jadi idenya dulu awal di situ. Tapi memang waktu itu harus tetap ke kantor. Nah, ternyata begitu ada COVID itu makin terkatalis ya, jadi makin nggak kemana-mana. Dan ternyata buktinya kita selamat-selamat aja kan sampai sekarang. Selamat-selamat aja, usahanya tetap jalan, terus pekerjaan bisa tetap berjalan. Nah, menjawab pertanyaan Mbak Ayu, bagaimana bisa meyakinkan bahwa teman-teman ini meskipun nggak di kantor, nggak nampak wujudnya di depan mata, entah itu yang supervisornya, entah itu yang ngawasin, entah itu rekannya, itu pekerjaan bisa selesai, yaitu kembali ke fungsi monitoringnya sebenarnya, pengawasannya ya, pengawasannya, terus nanti kan masih ada evaluasi rutin ya. Nah kalau di Trik itu kebetulan kan dibangun evaluasi rutin, masih rapat bulanan masih ada, nanti evaluasi per 6 bulan juga ada. Dari situ kan sebenarnya terukur tuh, terukur apa sih goals yang sudah ditetapkan saat perencanaan itu sudah bisa terdeliver belum, bisa diselesaikan nggak oleh teman-teman. Seingat saya itu kalau di Trik itu ada kita menetapkan sasaran mutu perusahaan, terus mau ngapain aja setahun ini dari semua aspek ya, terus itu dideliver ke bagian-bagiannya masing-masing sampai ke individu itu ada targetnya sendiri kan. Nah sebenarnya ketika itu dideliver dan termonitor, yaitu menjawab sih sebenarnya. Karena bagi saya justru kalau saya sendiri ya, saya merasa dengan tipe pekerjaan yang model-model kayak Trik atau kantor itu udah nggak eranya lagi ya harus tiap hari nongkrong di kantor gitu kan. Satu mungkin manfaatnya dia lebih bisa fleksibel ngatur waktunya gitu. Kemungkinan kan ada kegiatan-kegiatan lain juga yang mestinya bisa dikerjakan berbarengan dengan dia bekerja gitu. Misalnya ternyata ada anak kecil harus ditungguin di rumah, kan bisa disambi di situ, bisa fleksibel gitu. Selama itu tadi monitoringnya berjalan, outputnya jelas, targetnya jelas dan tercapai, itu nggak masalah. Tapi dalam konteks untuk Trik ya, untuk bisnis seperti Trik ini yang bahkan kantor kita itu nggak di tengah kota juga oke-oke aja gitu loh. Meskipun layanannya sampai seluruh Indonesia kan, dari Aceh sampai Papua juga klien kita ada, tapi ya nggak masalah, orang semuanya serba online kan gitu. Apalagi kalau kita juga sebenarnya tidak setiap hari menerima tamu klien begitu ya. Nah, Dan klien pun sebenarnya bisa janjian dulu, baru Betul. kita ke kantor dan sebagainya gitu. kecuali memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan kita kerja bareng nih di satu tempat. Akhirnya itu pun sebenarnya disiasati pakai meeting online pun bisa. Cuman kadang-kadang yang memang butuh stressing yang lebih tinggi, ya ketemu, ngobrol, diskusi. Memang kalau dari sisi rasa memang lain ya. Tapi menurut saya ya ini perspektif saya ya. Ketika itu outputnya jelas, delivernya jelas, kenapa enggak gitu? Bayangin coba, satu kerepotan harus mandi pagi-pagi, terus dandan, terus ngeluarin kendaraan, di jalan berjibaku dengan jalan, sampai sini keringetan, terus harus macam-macam. Itu kan bisa direduksi dengan kerja di rumah selama waktunya jelas. Betul. Apalagi sekarang tools-tools untuk monitoring itu sudah sangat banyak ya. Bener. Bisa kita manfaatkan baik yang berbayar maupun Gratis. free. Dan shareable ya. Shareable. Artinya misalnya saya punya kerja bareng sama Mbak Ayu, kita bikin to-do list yang kita bikin bareng-bareng, terus nanti kita monitor progresnya, itu sangat memungkinkan sekarang. Kecuali datanya hilang ya. Nah itu. Kecuali ada hack. Oke. Cuman ya itu Mas, memang bekerja via apa ya namanya? Online ya. Online yang artinya kita harus tektokan. Tadi Mas Hendy menyebutkan bahwa kok Mas Hendy ya? Pak Hendy. Mas Hendy menyebutkan bahwa jika kita tektokan lalu ada to-do list dan kita mengerjakan bagiannya masing-masing lalu nanti koordinasi dan sebagainya. Itu akan berjalan jika masing-masing personel itu ada sense Kesamaan mungkin ya. Kesamaan style kerja ya. Kesamaan style kerja, lalu sense of belonging atas pekerjaan itu tuh ada begitu. Betul. Tapi apalagi saya ya sebagai yang saat ini kebetulan sebagai dukungan bisnis yang salah satunya membawahi HC, saya tidak akan pernah berpikiran untuk mengubah seseorang. Tapi tentunya kita juga mengharapkan bahwa seseorang yang artinya teman-teman yang bekerja bersama kita itu juga memiliki ritme kerja yang sama. Iya, betul. Dan pandangan
visinya ya. visi yang sama. Ditambah kita juga sudah punya visi misi, core value dan sebagainya yang itu bisa diterapkan gitu. Betul. Nah, tapi bagaimana sih kita mensiasati ini selain dengan berkoordinasi rutin setiap 1 minggu sekali secara offline misalnya, karena kita juga masih menerapkan WFA 100%, bagaimana kita mensiasati ini agar teman-teman ini tetap produktif begitu? Dalam konteks teman-teman ya, bukan sebagai kita sebagai manajemen. Iya. Sebenarnya saya juga pernah ngalami hal yang serupa seperti yang teman-teman lakukan. Jadi porsinya memang kadang-kadang saya jadi didudukan di manajemen atau di pengawasan. Tapi saya juga di beberapa pekerjaan lain tuh saya jadi kayak teman-teman juga gitu. Sebagai penerima kerja. Iya, penerima kerja. Nah, itu sebenarnya ada nilai-nilai yang harusnya itu dipahami sama teman-teman. Ketika kita diberikan kesempatan yang bagus, menurut saya itu kesempatan bagus loh, bisa kerja di mana saja itu. Hemat macam-macam lah, hemat waktu, hemat biaya dan Hemat lain. karbon. Nah, itu terutama yang sekarang isunya dengan carbon footprint dan lain-lain itu ya. Itu akan sangat menghemat banyak gitu. Cuman ada nilai-nilai tadi yang saya bilang perlu teman-teman pahami semuanya, terutama yang melaksanakan pekerjaan via online gitu. Nomor 1, tidak lepas dari kesadaran Mbak Yu. Jadi ketika sadar bahwa tidak ada monitoring yang harus fisik ketemu, dipantau kerja dan lain gitu, itu dia harus sadar bahwa dia harus disiplin dengan pekerjaannya sendiri, ya kan? Terus punya tanggung jawab dan kalau paling penting itu sebenarnya pembagian waktu kalau saya ya. Bagi waktu. Jadi dalam sehari itu kan, mesti kan ada kegiatan kan nggak cuma kerja ya, ada kerjaan di rumah, ada tanggung jawab lain, sosial juga ada gitu. Ya dibagi aja waktunya. Kesadaran ya Mas? Kesadaran, dia harus sadar dulu. Dan yang kedua diimbangi sama disiplin. Disiplin akan kesadaran itu tadi. Jadi begitu udah nyusun tata waktu ya disiplin lakukan itu. Itu saya lakukan mungkin udah ada 5 tahunan lebih ya. Jadi bekerja mandiri di rumah tanpa harus diawasi, tanpa harus diperintah dan lain-lain. Bahkan saya ketika men-setting sesuatu tuh kalau bisa lebih cepat dari apa yang ditargetkan waktu due date-nya itu ya. Target selesai kapan kalau bisa saya percepat gitu. Itu sih. Apalagi kesadaran bahwa harga properti di Jogja itu sangat mahal ya. Itu kan akan mempush kita untuk ayo semakin kerja gitu ya. Iyalah. Oke Mas Hendy. Kerja tapi ya leren, ojo kerja terus. Tipes nanti. Betul. Ya dibagi waktunya lah. Memang sih dengan adanya WFH kita benar-benar bisa mengatur sesuai dengan time management kita sendiri gitu kan. Kita bisa lebih istilahnya apa? Fleksibel ya. Work life balance-nya itu lebih dapat gitu ya. Kapan kita bisa memberikan waktu untuk sesuatu dan waktu untuk yang lain gitu tanpa mengorbankan hal-hal yang memang sangat krusial dalam hidup. Iya, gitu. Cuman ya kembali kesadaran itu adanya pada diri sendiri. Iya, tadi itu kesadaran kayak bahwa kita udah dikasih kesempatan. Artinya kalau dikasih tanggung jawab ya segera diselesaikan. Saya ya biasanya ya yang saya lakukan itu seminggu ke depan gitu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Bahkan sampai kadang-kadang 2-3 minggu ke depan itu sudah saya plot agendanya. Saya pakai tools kalender ya, kebetulan ada Google, jadi pakai Google Calendar. Itu time by time-nya itu saya setting Mbak Ayu. Jadi misalnya kayak besok Rabu gitu ya, saya nanti jam 8 mau kemana, dari pagi bahkan, dari jam 5 pagi itu udah saya blok, saya perlu ngapain. Olahraga pun saya masukkan ke situ. Jam segini sampai segini saya harus olahraga, jam segini saya nganter anak, saya campur semua tuh. Kalau Focus time. Nah, di kalender ada fungsi fokus time ya. Jadi misalnya saya pengen mengerjakan suatu dokumen, nggak bisa diganggu apapun, saya taruh fokus time di kalender, terus ya fokus dengan itu. Kalau ada distraksi? Kebetulan saya sudah menggunakan beberapa tools untuk mengurangi distraksi itu. Misalnya kalau yang sudah saya pakai cukup lama tuh ada Pomodoro Timer namanya. Pomodoro Timer itu Ini nggak berbayar ya Mas? gratis. Maksudnya kita juga podcastnya nggak berbayar dari apa? Podomoro Timer. Pomodoro. Bukan Podomoro. Podomoro itu properti, Mbak. Ini itu Agung Podomoro. Oh iya, sate juga. Ini Pomodoro. Pomodoro Timer itu sebenarnya gini, cara kerjanya dia itu ada interval waktu gitu ya. Jadi 25 menit kerja, nanti 5 menit break gitu. 25 kerja, break itu sampai berapa siklus gitu, nanti breaknya ada yang lama sampai 1 jam.
Itu saya setting tiap hari. Jadi ketika saya mau melakukan sesuatu yang butuh fokus, saya nyalakan Pomodoro timer, handphone udah letak semuanya, WA juga saya matikan semua karena WA itu distraksi juga loh diem-diem. Kita kan kadang-kadang susah memilah tuh mana yang harus ditanggapi segera, mana yang bisa ditanggapi nanti, mana yang penting, mana yang nggak penting, kabeh pengen dibales kan gitu kan. Nah itu ganggu banget. Belum sosial media ya. Nah itu saya siasati pakai itu. Jadi di laptop tuh saya install Pomodoro, saya start gitu, entar 25 menit dia jalan. Begitu 25 menit selesai, layar saya jadi hitam tuh. Ada tulisan break 5 menit, nah itu baru saya buka HP, buka Instagram. Kalau pengen lihat scroll berita apa-apa, nanti timernya habis, balik lagi, taruh lagi, sampai pekerjaan itu selesai. Nah selain diatur dengan waktu itu, Pomodoro tadi, satu yang penting, mengerjakan sesuatu tuh yang tuntas. Tuntas dan jangan ditunda-tunda. Ya. Karena apa? Tahu nggak? Kita nggak tahu besok ada acara apa. Kita tuh nggak tahu. Misalnya nih, kita udah ada target besok Jumat gitu, laporan harus submit gitu ya. Kita tunda-tunda sekarang, antai dulu lah, masih Jumat, masih ada Kamis, masih ada Rabu Kamis gitu kan. Nggak taunya hari Rabu anaknya demam. Terus harus ke rumah sakit, nggak bisa ngerjain kan. Terus misalnya Kamisnya gantian, Kamisnya tetangganya meninggal dunia, harus layat seharian, nggak bisa ngapain. Nah, itu yang kadang-kadang tidak terprediksi. Makanya lakukan dengan tuntas dan lakukan dengan sesegera mungkin. Dan dengan fokus dan kesadaran. Itu insya Allah nggak membantu. Kalau saya itu bekerja itu, work, it's work, bahasa Inggrisnya ya. Betul. Baru mau saya bahas. Bisa ngelakuin. Oke. Pak Edi ini salah satu orang yang saya kenal sebagai orang yang totally, jadi mengerjakan sesuatu dengan total dan tuntas. Dan jika sedang menggeluti hobi tertentu itu sampai dalam. Deep dive ya bosan. Deep dive, dalam. Bosan ini. Nah, dan beliau sekarang sedang melanjutkan pada taraf yang cukup tinggi, yaitu strata 3. Dan itu adalah salah satu bukti bahwa bekerja WFA, WFA ya Pak Hendy ya, kan nggak harus di home kan, betul. Saat bekerja di WFA, Pak Hendy itu tetap produktif dan apa Pak? Apa aja nih? Apa ya? Nggak ngerti ya gue. Produktif dan tetap sukses. Ya, sukses itu kan relatif iya. Ya. Dan tetap bisa mencapai goals-goals yang sudah ditata sedari awal gitu. Oke. Dari sisi agama sebenarnya diingatkan tuh, kalau Muslim kan ada demi masa ya. Artinya kita tuh diberi waktu yang terbatas. Ya kalau kita nggak bisa manfaatkan waktu itu secara optimal, ya sayang aja. Bukan berarti tidak ada waktu untuk healing loh ya. Bukan berarti tidak ada waktu untuk senang-senang gitu. Kebetulan di keluarga saya juga saya atur Mbak Ayu. Jadi Senin sampai Sabtu itu adalah jadwal kita fighting ya. Untuk mengerjakan anak-anak dengan les dan kesibukan macam-macam. Tapi minggu itu kita off-kan semua HP, data terutama, data HP, wifi juga dimatikan. Kalau nelpon cuma bisanya lewat telepon line biasa yang jalur. Itu fungsinya supaya apa? Biar kita juga dengan penuh kesadaran ketika waktunya family time, ya kita sadar dengan family time itu. Jangan yang lain nanti main HP, yang main HP akhirnya bubar, nggak jadi. Jadi saat waktu-waktu yang terbatas itu kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh lah. Sayang kalau kelewat. Tahu-tahu udah tua gitu kan. Tahu-tahu anaknya udah gede gitu kan. Apalagi itu benar-benar di state di Al-Qur'an ya Mas. Iya benar, itu sudah jelas panduan bagi umat Islam ya. Saya yakin di agama lain juga pasti nggak ada yang menyuruh untuk menyia-nyiakan waktu itu. Nggak ada, mesti suruh memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya dan hadir saat ini. Betul, present. Betul. Oke Pak Hendy, terima kasih tips-tipsnya. Semoga lancar studinya dan tetap produktif. Doakan saya, ya supaya lancar. Karena ini masuk tingkat stres yang lain dan. Matur nuwun.